warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas materi fikih, materinya seputar wudu. Namun sebelumnya mungkin ada beberapa nasihat untuk ananda sekalian. Ini nasihat yang perlu diperhatikan kalau ingin menempuh jalan ilmu. Kalau ingin menempuh jalan ilmu. Kalau di antara ananda ada yang ingin menjadi penuntut ilmu, maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Karena ilmu agama itu tidak mudah diraih. Ilmu agama itu tidak mudah apa? Tidak mudah diraih. Tidak mudah untuk difahami. Beberapa materi itu susah untuk difahami. Namun ilmu itu akan menjadi mudah kalau cara belajarnya benar. Kalau cara belajarnya apa? Benar. Kenapa Ustadz sampaikan ilmu itu susah diraih? Karena Allah Ta'ala berfirman, Allah mengkhabarkan kepada kita, ilmu itu pemberian. Apa tadi? Ilmu itu apa? Pemberian. Ada yang hafal ayatnya? Di sini bacanya apa? Mujadalah atau mujadilah? Apa? Mujadilah atau mujadalah? Bisa ya, al-mujadilah juga bisa, yang mendebat. Baik, ayat 11. Penggalanya yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmat darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, wallazina utu, dan orang-orang yang utu. Yang pernah belajar bahasa Arab tahu ini orang-orang yang ini majhul fi'ilnya ya. Utu, yang diberi, dan Allah akan angkat derajat orang-orang utu al-ilmah, yang diberi ilmu, darajat, beberapa derajat. Akan ada spesialnya orang-orang yang antara ahli ibadah dengan ahli ilm. Bisa saja nanti ahli ilmu itu diangkat lebih tinggi beberapa derajat. Dan di sini faedahnya kata para ulama, ilmu itu utu. Apa maksudnya? Diberi. Allah akan angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, beberapa derajat. Jadi ilmu itu apa? Diberi. Kalau sudah tahu ilmu itu diberi, kira-kira apa yang harus ananda lakukan? Ilmu ini diberi oleh Allah. Allah yang kasih. Apa yang harus ananda lakukan? Nah, coba. Paham tidak maksud Ustaz? Ilmu ini diberi oleh siapa? Oleh Allah Ta'ala. Kalau tahu ilmu itu diberi, maka apa yang harus ananda lakukan? Ada yang tahu? Ini nggak ada kuenya mungkin. Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan yang tahu. Bisa enggak menalar? Atau enggak paham maksud Ustaz? Paham atau tidak? Bisa paham? Ilmu ini diberi. Maka gimana caranya supaya dapat? Coba tunjuk tangan. Paham tidak? Coba. Gimana caranya supaya dapat ilmu agama itu? Ada yang tahu? Caranya mudah. Caranya mudah. Apa caranya? Caranya diminta. Apa caranya? Catat tuh, diminta. Alias apa? Berdoa. Alias apa? Berdoa. Jadi paham ya, ilmu itu diberi. Bukan perkara pintar tidak pintar.
Nah, ilmu itu diberi. Maka siapa yang paling bagus adabnya kepada Allah, siapa yang paling keras memintanya kepada Allah, siapa yang paling kuat mendekatkan diri kepada Allah, itulah dia akan diberi ilmu tadi. Memang kadang ada juga nanti yang tidak baik etikanya, perilakunya, peribadatannya, memang dibuat pintar juga, tapi itu ujian untuknya. Bisa dipahami? Nanti dari kalangan ulama itu, maaf, ada namanya ulama su. Apa itu? Ulama yang perusak, ulama yang buat kejelekan. Nah, ini biasanya sukanya itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Mereka pintar juga. Ilmu itu diberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Nah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin orang itu jadi orang baik. Ini perhatikan. Barang siapa yang Allah inginkan orang itu jadi orang baik, yufaqihu fid din, maka Allah akan buat dia paham agama. Siapa yang buat dia paham agama? Siapa yang buat? Allah yang buat dia paham agama. Ini nyambung ya dengan Mujadilah ayat 11 tadi. Maka Allah akan buat dia paham agama. Maka itu ciri kebaikan Ananda. Ananda kalau suka belajar agama, tertarik belajar agama, sampai bisa paham masalah agama, itu ciri Allah ingin Ananda jadi orang baik. Dan khairan, kalau kita terapkan kaidah usulul fiqh, khairan itu isim nakirah. Khairan isim nakirah, konteksnya fi siyaki syarat, dia di konteks ada isim syarat man. Faedahnya kalau ada nakirah dalam redaksi di awalnya ada isim syarat, yufidul umum, memberikan faedah umum. Apa keterangan atau bagaimana cara membaca hadis tadi? Barang siapa yang Allah inginkan seluruh kebaikan, barang siapa yang Allah inginkan dia mendapatkan seluruh kebaikan, karena kebaikannya umum, dari kebaikan yang paling kecil sampai kebaikan yang paling besar, maka Allah akan buat dia paham agama. Seluruh kebaikan. Kalau Allah ingin orang itu dapat khairan yang bersifat umum, seluruh kebaikan yang paling kecil sampai yang paling besar, maka Allah akan buat dia paham agama. Mafhum mukhalafah. Logika terbaliknya, kalau Allah tidak ingin ada orang jadi baik, maka orang itu dibuat apa? Tidak paham agama. Ini logika terbaliknya. Mafhumnya, mafhum mukhalafah. Jadi kalau Allah ingin orang jadi orang baik, dibuat paham agama. Kalau Allah tidak ingin orang itu jadi orang baik, maka dia susah, tidak faham-faham. Maka supaya bisa faham itu apa? Berdoa. Itu adab yang paling dasar ya, harus berdoa. Dan kemudian setelah berdoa kepada Allah, minta. Anda ingin belajar itu minta. Itu biasanya di sekolah-sekolah, di SD, di sini diterapkan Ustaz ya, sebelum belajar berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Di awal itu zikir pagi tiap subuh dibaca, sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta, pengen pintar, minta sama Allah Ta'ala. Mudah ya bagi Allah Ta'ala. Itu kadang banyak kisah-kisah para ulama itu dari susah faham, nggak hafal-hafal, nanti dia banyak berdoa, usahanya maksimal, itu bisa berilmu. Ini yang pertama, berdoa Ananda. Pertama berdoa. Kemudian niat. Kemudian yang kedua apa yang diperhatikan? Niat. Agar memiliki ilmu itu niatnya harus benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Niat ini juga perhatikan. Niat yang paling cocok untuk menuntut ilmu. Ini sebagaimana keterangan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala,
Menuntut ilmu itu diantara niat yang bagus ya. Banyak nanti niat-niat yang bagus diantaranya. Imam Ahmad itu memberikan nasihat untuk niat itu. Belajar itu untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri dan kepada orang lain. Itu guna kita belajar. Kita tanpa ilmu agama kita bodoh. Banyak tidak tahu. Kita pengen sholat tidak tahu cara yang benar. Kita pengen wudhu tidak tahu cara yang benar. Kita pengen beribadah kepada Allah tidak tahu cara yang benar. Maka kita belajar dulu untuk mengangkat ketidaktahuan pada siapa? Diri kita sendiri. Bisa dipahami? Ini niat yang benar, ini bagus niat. Yang pertama, angkat kebodohan pada diri sendiri. Karena kita banyak tidak tahunya. Kita banyak tidak tahunya. Setelah belajar kita tahu itu maknanya apa? Berarti sudah mulai terangkat kebodohan sedikit-sedikit, ketidaktahuan sedikit-sedikit dari diri kita. Setelah terangkat kebodohan pada diri kita, maka selanjutnya mengangkat kebodohan pada orang lain. Apa maksud mengangkat kebodohan pada orang lain? Ketika Ananda diberikan Allah ilmu, orang lain itu ketika banyak tidak tahu masalah, dia akan bertanya kepada siapa? Dia akan bertanya kepada siapa? Kepada Ananda. Maka ketika mereka tidak tahu masalah agama, dia bertanya kepada Ananda. Ananda beri jawaban, maka terangkatlah ketidaktahuan pada diri mereka. Paham sampai di sini? Jadi niat belajar itu untuk mengangkat kebodohan pada diri sendiri dan kepada orang lain tadi maknanya. Orang-orang yang banyak tidak tahu masalah agama, dia bertanya kepada yang tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahla zikr jika kalian tidak tahu. Nah, itu niatnya ya. Jadi catat di antara niatnya apa? Untuk mengangkat diri dari kebodohan. Niatnya jadi ustadz. Itu termasuk niat yang tidak benar. Belajar agama dengan niat jadi ustadz itu termasuk niatnya yang tidak tepat. Karena bisa saja kalau niatnya itu, targetnya itu tergelincir. Istilahnya jadi ustadz itu bonus. Apa namanya? Bonus. Hal yang tidak perlu difikirkan. Belajar aja sudah. Itu keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Karena Allah sudah janjikan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang beriman di antara kalian, kemudian Allah angkat derajat orang yang diberi dan orang yang diberi ilmu diangkat derajatnya beberapa derajat. Intinya ketika Ananda belajar dengan niat yang benar, mungkin menjadi ustadz atau menjadi ulama itu hal yang otomatis. Hal yang apa namanya? Tidak perlu diniatkan, tidak perlu ditargetkan. Itu dia akan otomatis. Seiring seberapa keras Ananda belajar, seberapa lama Ananda belajar, itu hal yang otomatis. Dia akan terangkat derajatnya. Ustadz ketika di Jogja, itu banyak ketemu orang-orang. Guru-guru ustadz itu yang awalnya tukang servis AC. Ketika dia belajar agama, pokoknya niatnya belajarnya sudah. Biar dia pengen tahu agama Allah, biar benar beribadah kepada Allah. Tapi gara-gara dia rajin belajar, karena sudah banyak ilmunya, lama-lama otomatis jadi apa dia? Jadi ustadz dia. Kalau ada waktu luang dia perbaikin AC orang, servis AC. Kalau pas ada waktu sisanya dia berdakwah. Banyak ustadz saksikan kenalan-kenalan itu jadi berubah, statusnya berubah. Dari orang biasa, dari tukang ojek dia belajar ilmu agama bisa jadi ustadz. Dari tukang roti, tukang bikin roti, tukang jahit, penjahit. Tapi karena belajar agama, udah itu berproses. Karena ilmu kan diberi. Dia banyak meminta sama Allah. Kemudian niatnya dibenarkan, ditata hati. Karena kalau Ananda sudah berilmu, ya mau nggak mau jadi orang alim berarti. Bisa dipahami? Kalau sudah pertama apa tadi nasihatnya? Banyak-banyak
berdoa. Kalau pengen pintar ilmu agama, banyak-banyak berdoa. Yang kedua, niat dibenarkan. Jangan sampai salah niat. Nanti salah niat ya diberi sama Allah. Niatnya ingin dunia, dia belajar agama biar nanti jadi A, B, C, dimudahkan A, B, C, ya dapat. Dapat semuanya. Tapi hati-hati ya, itu mudah tergelincir. Jadi diperhatikan adabnya. Banyak berdoa kepada Allah, kemudian niat diperhatikan. Kemudian santrinya itu dengan nasihat Imam Asy-Syafi'i, ini nasihat yang sudah mendunia, yang sudah regenerasi ya. Per zaman itu biasanya selalu digaungkan nasihat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Apa yang pertama? Zakaun wa hirsun wa ijtihadun. Apa 6 hal yang bisa membuat seseorang berilmu? Yang pertama, pintar. Harus apa? Harus pintar. Yang belajar agama itu harus cerdas. Bagaimana kalau tidak cerdas, Ustadz? Kalau tidak cerdas, berdoa supaya pintar. Berdoa supaya pintar. Bagaimana cara melatih supaya pintar? Kalau penuntut ilmu agama biar pintar otaknya, semangat belajar bahasa Arab. Banyak orang-orang kalau belajar bahasa Arab itu diantaranya otaknya menjadi pintar. Jadi Ananda semangat belajar apa? Bahasa Arab, belajar muhadasah di sekolah, nanti mungkin di luar atau di mana ada waktu luang, mungkin sudah sampai masanya belajar yang namanya nahwu dan sorof. Itu memang memintarkan otak. Bahkan sampai-sampai orang-orang yang menyesatkan umat pun pintar bahasa Arabnya. Pintar apa? Bahasa Arabnya. Orang yang bisa bahasa Arab itu pintar. Kalau nggak pintar mendakwahkan umat kepada kebenaran, juga pintar ngibulin umat. Paham sampai di sini? Pintar apa? Ngibulin umat itu pintar juga. Itu tanda. Maaf. Nggak semua orang lulusan pesantren itu bisa baca dan faham kitab. Paham sampai di sini? Nggak seluruh orang lulusan pesantren di Jawa sana itu bisa baca dan faham kitab. Karena beda nanti. Butuh memahami kitab itu banyak yang dituju. Makanya dari sekarang belajar bahasa Arab itu semangat, diulang-ulang, kemudian ditambah. Itu luar biasa ya. Ustaz sampaikan, tidak semua orang lulus pesantren bisa paham baca kitab. Silahkan tanya kalau punya saudara di pesantren. Silahkan tanya. Makanya ketika Ananda semangat belajar bahasa Arab dari sekarang, bahkan Ananda tambah di luar. Ketika ada nanti belajar nahwu sorofnya entah di mana, praktek baca kitabnya Ananda ikut. Bisa Ananda kejar sampai sebelum lulus di sini bisa baca kitab, walaupun masih sering meleset, sering kepleset. Ya, harokatnya itu kan gundul ya. Kita ngarokatin kadang meleset-melesetnya tidak apa-apa lah. Yang penting belajar. Itu nanti akan percepatan. Itu akan percepatan. Dan baca kitab itu bukan hak eksklusif orang-orang yang mondok. Orang-orang yang tidak pesantren sekalipun kalau giat belajar bahasa Arab, nanti sampai ke level mau baca kitab, dia juga akan bisa baca kitab. Bisa dipahami? Bisa. Bisa mengalahkan, walaupun tidak pesantren, bisa tidak nanti bahasa Arab baca kitabnya ngalahin yang dari pesantren? Jawabnya apa? Bisa. Jawabannya bisa. Ustadz tidak lulusan pesantren. Ustadz rumah ke rumah. Datang pagi-pagi ke rumah guru, datang siang ke rumah guru, pakai sepeda ontel, seperti itu saja sudah. Maka semangat, ya. Kuncinya belajar bahasa, katanya 120.000.
Kalau bahasa Arab kosakatanya 12 jutaan. Berarti berapa perbandingannya? 1:100. Makanya Anda kalau ingin benar belajar bahasa Arab tidak bisa lepas dari kamus. Tidak bisa lepas dari apa? Kamus. Tidak bisa lepas. Dan karena kosakata bahasa Arab itu banyak. Makanya ya orang-orang yang sampai bisa mahir berbahasa Arab, bisa sampai membaca kitab ulama, nggak ada yang bodoh. Tidak ada yang bodoh. Maka tadi ya syarat menuntut ilmu Imam Syafi'i menasihati yang pertama harus pinter. Bagaimana caranya? Ya belajar, ya berdoa sama Allah. Di antaranya mengasah logika dengan belajar bahasa Arab tadi biar tambah pinter. Memang luar biasa. Ketika orang sudah mahir bahasa Arab, dalam itu pinter. Tidak ada yang nggak pinter. Kemudian yang kedua hirsun. Apa kata Imam Syafi'i? Hirsun itu tamak. Hirs itu tamak. Ananda harus punya rasa penasaran yang kuat terhadap ilmu agama. Mungkin Ustaz fokusnya nasihat ilmu agama dulu ya. Ilmu non agama ngikut saja nanti. Hirsun itu apa? Hirsun itu tamak. Tamak itu bukan sekedar semangat. Tapi apa? Tamak. Beda ya. Semangat dengan tamak itu beda. Tamak itu rakus. Tahu rakus? Kalau nampak makanan dari jauh itu, wow, sudah langsung ingin makan banyak dan ingin menguasai. Nah, seseorang itu pinter, dia harus ada rakus dengan ilmu. Bahas hadis, selepas ngomong atau sebulan kemudian hafal dia. Imam Bukhari nggak pernah nyatet belajar, nggak pernah. Tapi pernah ada yang iri. Teman sesama belajarnya, penuntut ilmu senior, itu iri dengan Imam Bukhari. Ini kok songong bener ya? Apa songongnya? Sok bener gitu ya. Nggak pernah nyatet. Pernah dites sama seniornya. Ini sebelum dites oleh para ulama ya, dites sama seniornya. Itu pelajaran yang sudah tahunan ya. Tidak salah sudah ada ribuan hadis yang tercatat sama buku senior. Kemudian ditantang Imam Bukhari, kamu nih sok ya belajar nggak pernah nyata. Ini terjemahan bebas saja ya. Coba kita adu catatan saya dengan hafalan kamu. Rupanya diteslah Imam Bukhari, dibacanya. Bahkan yang Imam Bukhari sebutkan pelajarannya lebih lengkap dari buku catatannya. Lebih lengkap dari buku catatannya. Itu Imam Bukhari. Ini sama dengan Ananda, tidak nyatet, sama. Perbedaannya di mana? Dia langsung apa? Langsung hafal. Durasi 1 jam itu bisa langsung hafal Imam Bukhari. Durasi 1. Yang lebih luar biasa Huzaifah ibn Yaman, sahabat. Rasul khutbah dari pada maghrib sampai hampir subuh, dia hafal seluruhnya. Luar biasa. Itu ya. Cerdas. Imam Bukhari cerdas. Kemudian Imam Bukhari memiliki sifat hirsun, tamak dengan ilmu. Pernah Imam Bukhari itu mau belajar, ditarik sama uminya. Dia mau udah beres-beres, udah pakai jubah, udah bawa tas, udah bawa buku, dia mau keluar rumah, ditarik sama ibunya. Umi, saya mau belajar. Enggak, tunggu dulu, saya mau belajar, tunggu dulu. Ternyata apa? Kenapa ditegahin sama ibunya? Ini kepagian, ini baru jam 3 subuh. Kamu kan belajarnya subuh, gitu. Dia terlalu semangat, bisa dipahami. Belajarnya jam 5, jam 3 sudah apa? Mau keluar. Ini kepagian, ditahan. Dia disangka Imam Bukhari sudah apa? Sudah subuh. Semangat sampai tarik-tarian dengan ibunya. Ini Ananda ada nggak yang tarik-tarian dengan ibunya pergi sekolah? Mau pergi sekolah ditarik sama uminya? Enggak. Paling apa? Bukan ditarik-tarik sama uminya, tapi apa? Didorong-dorong mau sekolah, dibangunin, didorong-dorong biar sekolah. Imam Bukhari ditarik uminya. Semangat ingin pergi sekolah, ditarik-tarik. Itu semangat. Intinya apa? Sekolah itu motivasi. Beberapa anak sekolah di pesantren kadang cuma dipaksa orang tua. Nah, ini sudah masalah. Dalam dunia ilmu, khususnya ilmu agama, kalau udah terpaksa babnya, sekolah tuh terpaksa, mondok terpaksa. Jadi kalau terpaksa
Udah bisa? Coba. Oh, masih distorsi. Oh, Bismillah. Jadi kalau sudah terpaksa judulnya, Anda sekolah terpaksa, dipaksa, belajar terpaksa, dipaksa, itu nggak akan pinter, nggak akan dapat ilmu, nggak akan dapat ilmu. Baik ilmu dunia nggak dapat, apalagi ilmu agama. Jadi harus ada rasa penasaran, pengen tahu, oh ini cara wudhu yang benar seperti apa ya? Pengen tahu hadis-hadis para ulama. Oh kenapa sih ada berbeda pendapat, kritis. Pokoknya Ananda itu kalau tentang ilmu agama punya banyak pertanyaan di otak, itu bagus. Itu tanda bagus. Punya apa? Banyak apa? Banyak tanda tanya. Karena ketika ada banyak tanda tanya kan penasarannya kuat. Itulah hirsun. Tapi hirsun yang sebenarnya dimaksud Imam Syafi'i jauh lebih itu, tamak dengan ilmu. Tamak dengan ilmu itu contohnya tidak bisa menahan diri ketika nampak buku-buku agama. Rasanya pengen beli walaupun harus menggadaikan sepatunya dijual biar bisa beli. Pokoknya ketika nampak hal-hal yang terkaitan agama, itu harus dapat. Nah, itu ya, itu namanya tamak. Minimal apa? Minimal Anda punya banyak tanda tanya di otak. Ketika belajar agama sering bertanya, ada timbul penasaran, kok gitu ya? Kok Ustadz jelasnya gitu ya? Kenapa seperti itu? Minimal seperti itu. Itu sudah bagus. Untuk jiwa seorang penuntut ilmu, sudah punya banyak tanda tanya dan suka bertanya, penasarannya kuat, itu sudah bagus. Kemudian ijtihadun. Yang ketiga apa? Semangat. Kalau hirsun tadi terkait karakter, keinginannya kuat untuk dapat ilmu. Kalau ijtihadun, sungguh-sungguh, ini lebih kepada aksi, lebih kepada apa? Tindakannya ketika belajar ilmu agama itu, dia terus menerus istiqamah, dia suka mengulang-ulang pelajaran, pelajaran. Cara supaya ilmu itu lengket, diulang-ulang. Bahkan ketika Ananda dapat ilmu dan Ananda ulang-ulang, itu tanda bersyukur. Tanda apa namanya? Bersyukur. Baru ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat tadi. Jadi ketika Ananda bersyukur punya ilmu sedikit, maka itu baru ditambah. Maka bagaimana cara mensyukuri ilmu agama? Caranya apa? Diulang-ulang. Dan memang belajar agama itu kalau mau pintar, diulang-ulang. Bahkan kalau kita sebut yang belajar itu mengulang-ulang. Ketika menambah materi itu belum belajar namanya. Al-ilmu bil murajaah. Ilmu itu dengan cara apa? Diulang-ulang. Ilmu itu dengan cara diulang-ulang. Itu yang belajar. Yang belajar itu adalah mengulang ilmu di rumah. Itu yang belajar. Yang di sekolah mungkin menambah wawasan, tapi ketika Ananda di rumah, tidak ada yang suruh, Ananda buka buku, Ananda ulang sendiri pelajaran sekali, 2 kali, 3 kali, itu yang belajar. Itu yang namanya apa? Itu yang namanya belajar. Jadi harus ada ijtihad, istiqomah. Kemudian bulghah, suhbatu ustad, wa tulu zaman. Apalagi 3 lagi nasihatnya. Kemudian bulghah. Belajar ilmu agama itu butuh modal dan pengorbanan. Butuh apa? Butuh modal dan pengorbanan. Keluar uang, harus keluar uang. Imam Syafi'i berkata, la yasluhu talabul ilmi illa limuflis. Menuntut ilmu itu tidak cocok kecuali bagi orang yang siap bangkrut. Man talabal hadis aflasa. Salaf mengatakan, siapa yang mencari belajar ilmu hadis pasti bangkrut. Seperti Imam Bukhari misalnya, atau ulama lain, ada yang sampai jual genteng untuk belajar. Imam Bukhari itu ketika belajar sampai-sampai pernah suatu ketika 1 bulan tidak pernah nongol. Ketika ditanya sama muridnya bulan depan, kemarin kemana Syekh, kok nggak nongol? Ternyata apa? Baju nggak punya. Baju yang dipakai satu-satunya dijual untuk modal belajar bekal di perjalanan. Sampai seperti itu. Maka harus siap.
Contohnya bagaimana bulghah tadi? Ya diantaranya Ananda sisihkan uang jajan untuk beli buku. Harus punya sifat seperti itu. Sisihkan uang jajan untuk beli buku atau berkorban biar dapat buku. Butuh biaya dan pengorbanan. Kemudian suhbatu ustaz. Kemudian nasihat Imam Syafi'i, Ananda harus menyertai ustaz. Nah, di sini baru nanti adab kepada guru. Penuntut ilmu sejati itu dia akan mengikuti gurunya. Mengikuti, mungkin sering bertemu dengan gurunya, sering minta nasihat dengan gurunya, dan dia menghormati gurunya, bahkan sampai level mendoakan gurunya. Disinilah dia. Ketika gurunya berbicara, dia tidak akan bicara, tidak akan membantah, tidak akan menjawab-jawab, tapi dia dengar dengan baik. Dia akan bicara ketika disuruh bicara oleh gurunya. Dia akan bicara ketika disuruh bicara oleh gurunya. Ada di suatu pesantren namanya Jamilur Rahman. Di situ ada seorang santri. Ketika masih santri saja sudah level ustadz. Sudah selevel apa? Ustadz. Bahkan ketika dia santri saja, ustadz lulusan Madinah sudah menghormatinya. Bahkan manggil ustadz, bukan cemeh, bukan mencemooh, paham ya? Dia santri, ustadz yang sudah lulusan Madinah manggil dia ustadz, bukan merendahkan. Itu bukan menghina, memang levelnya sudah seperti itu. Levelnya sudah seperti itu. Tahu enggak Ananda? Dia setiap halakoh, setiap pembelajaran ilmu agama, duduk, enggak pernah bergerak selama 1 jam, diam saja. Ketika ada yang mencatat, maka mencatat. Posisi kaki duduknya enggak pernah berubah. Kalau sedang tidak mencatat, maka dia diam, tidak bergerak. Itu bentuk dia tahan pegel, dia tahan gatal-gatal, dia tahan diri untuk bergerak. Itu bentuk menghormati guru dan menghormati ilmu, merendahkan diri di hadapan ilmu. Ilmu itu nggak bisa diperoleh kecuali dengan apa? Kita merendahkan diri di hadapan ilmu, membawa rasa kebodohan di hadapan ilmu. Nggak gerak, diem kayak patung, seperti patung. Itu bentuk dia sopan kepada guru dan sopan kepada ilmu. Dan itu dia baru santri, levelnya sudah ustadz dan diakui para ustadz. Di sini ada nggak yang dipanggil ustadz sama ustadz-ustadznya? Belum ada ya. Itu dia. Tapi ketika duduk tidak diem, beneran diem, nggak gerak. Saya yakin dia pegal. Ustadz yakin dia pasti pegal kakinya, pasti ada kata-kata, tapi sengaja nggak gerak. Itu bentuk adab dia mendapatkan ilmu. Jadi itu suhbatu ustadz, yang makna sebenarnya menyertai guru. Kemana guru pergi ditolong, dibantu, ditemenin. Nah, diantaranya tadi menghormati guru. Oke lah zaman sekarang ya. Beda dengan mulazamah di negeri para ulama. Kalau sekarang mungkin menghormati guru, dengerin apa kata guru, ikutin nasihat guru, itu bisa. Kemudian terakhir apa? Terakhir tulu zaman. Belajar itu tidak ada kata pensiun. Belajar itu harus panjang masanya. Jadi jangan anggap wah udah jadi ustadz berhenti belajar, udah S1, S2 berhenti belajar. Enggak, sampai mati belajar itu, sampai mati. Ada ilmu-ilmu agama itu Ananda. Kalau Ananda benar-benar belajar, misalnya ustadz punya pengalaman, ada materi, ustadz tidak paham, pahamnya 2 tahun kemudian. Kapan pahamnya? 2 tahun kemudian. Imam Syafi'i, bahkan ada Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu membahas masalah darah di dalam haid, dalam pembahasan fikih darah. Itu sekarang bingungnya 6 tahun kemudian baru paham. Maka ada beberapa materi itu yang pahamnya nanti 2 tahun lagi, nanti 4 tahun lagi. Makanya belajar itu harus panjang. Mungkin itulah ya nasihat Imam Syafi'i ada 6. Kita ulang bersama. Yang pertama apa? Supaya pintar, supaya berilmu. Yang pertama cerdas. Pakai metode tadi, niat dibenarkan dan minta sama Allah supaya dipintarkan. Dan belajar bahasa Arab supaya pintar. Yang kedua apa? Harus penasarannya kuat, harus penuh tanda tanya. Penasaran, rasa ingin tahu kuat. Kemudian yang ketiga harus istiqomah, harus sungguh-sungguh. Rasa malas dilawan. Kemudian yang keempat butuh biaya, harus ada pengorbanan. Jangan komplain SPP-nya mahal. Kalau kemahalan SPP, Ananda kurangi jajan biar bisa belajar. Ditabung jajan, bantu umiknya biar bisa belajar. Kemudian apalagi menghormati guru.
Makna lainnya ya, makna dasarnya menyertai guru, tapi bolehlah menghormati guru, mendoakan guru. Yang keenam apa? Apa yang terakhir tadi? Tulu zaman, harus terus belajar, tidak mati. Inilah kurang lebih 6 nasihat Imam Syafi'i agar seseorang berilmu. Nah, ini ya, wallahu alam. Ini saja mungkin pembahasan kita. Maaf ya tidak ada tanya jawab. Wallahu alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Ustaz aja tanya-tanya yang tadi. Baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nakudu syukran jazilan.